sejahtera untuk kita semua. Shalom dari studio Gereja Masyiatun hari ke-7 Daerah Konferensi Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat. Sebelum kita mempelajari pelajaran yang ke-11 dengan judul kemurtadan dan syafaat, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, terima kasih oleh karena ketika kami belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menolong kami agar kami dapat memahami dengan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema pelajaran yang ke-11 ini terdapat dalam Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah Kau tulis. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan mempelajari rangkuman pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11. Dalam pelajaran ini kalau kita lihat di mana mereka cepat sekali berpaling dari apa yang aku perintahkan kepada mereka. Dalam Keluaran pasal 32 ayat 8. Tak lama setelah menerima 10 perintah Allah dan diberitahu lagi bahwa mereka tidak boleh membuat berhala, Israel membuat anak lembu emas untuk disembah. Menghadapi kemurtadan ini, Allah meminta izin kepada Musa untuk menghancurkan bangsa Israel dan menjadikannya bangsa baru. Dalam Keluaran 32:10. Meskipun umat Israel murtad, Musa 2 kali bersyafaat di hadapan Allah untuk memohon pengampunan yang tidak pantas mereka terima. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam pelajaran ini dikatakan bahwa meskipun kata Ibrani dikatakan Elohim adalah bentuk jamak dari Allah yang umumnya digunakan untuk merujuk kepada satu Tuhan. Akulah Yehova, Allahmu atau Elohim yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Keluaran 20 ayat 2. Ketika Musa tidak ada, orang-orang meminta Harun untuk membuatkan mereka sebuah tempat yang terlihat. Kita lihat di sini di mana Elohim yang bisa mereka sembah. Mereka segera melupakan perintah-perintah yang telah mereka terima dan komitmen mereka untuk menaatinya. Keraguan awal Harun dalam mencoba bernegosiasi dengan umat membuatnya memimpin kemurtadan, bukannya memberantasnya. Alih-alih mengingatkan mereka tentang larangan membuat berhala, Harun malah membuatkan mereka anak lembu emas dan menyatakan ini adalah Tuhan atau Elohim, hai Israel, yang telah menuntunmu keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dalam pelajaran ini dikatakan bahwa di mana dengan menyembah setan mereka mulai merendahkan derajat mereka sendiri. Karena mereka menyerupai setan yang mereka sembah. Bila mana kita tidak menyerahkan hati kita kepada Sang Pencipta, tetapi malah mengabdi kepada berhala lain atau yang banyak macamnya, cepat atau lambat, hal itu akan membawa kita kepada degradasi moral. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa itu penyembahan berhala abad 21? Penyembahan berhala adalah menyembah sesuatu yang menggantikan Tuhan. Berhala adalah segala sesuatu yang lebih memikat imajinasi, kasih sayang, waktu,
dan pikiran kita daripada Tuhan dan memperbudak pikiran kita. Berhala apa yang kita sembah? Anda bisa membuat daftarnya sendiri. Beberapa saran adalah contoh kesombongan, uang, kekuasaan, seks, makanan, pekerjaan, media sosial, dan masih banyak lagi. Apa arti penyembahan berhala-berhala ini? Kepribadian, cara pikir, emosi, dan bahkan kehidupan sosial kita pun berubah. Kita menukar hubungan sejati dengan Tuhan dengan interaksi yang hampa dan tak berarti, yang tak dapat menyelamatkan kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan memberitahu Musa bahwa karena umatmu yang kamu bawa keluar dari Mesir telah menjadi rusak. Kita lihat dalam Keluaran 32:7. Musa dalam hal ini, saudara-saudara, telah memberikan satu pembelajaran lewat Allah kepada mereka. Musa bereaksi dengan tepat. Mereka bukanlah umatku, melainkan umatmu. Bukan aku yang membawa mereka keluar, melainkan kamu. Allah memintanya untuk membiarkan dirinya menghancurkan Israel. Tetapi Musa menolak memberikan izin tersebut. Saudara-saudara, murka Allah memang adil. Tetapi Musa tahu bahwa kasih karunia mengalahkan penghakiman. Melihat kemurtatan itu, ia mematahkan lambang perjanjian, loh batu. Setelah mendengarkan alasan lemah saudaranya, Musa bertindak tegas untuk menghentikan amukan itu. Saudara-saudara, Musa rela kehilangan keselamatannya sendiri jika umatnya tidak diampuni. Namun ia bukanlah pengampunan yang bisa diminta Musa, karena ia tidak menggunakan kata Ibrani yang lazim untuk mengampuni. Ia meminta agar Allah menanggung dosa umatnya. Ini berarti bahwa Allah akan menanggung dosa atas dirinya sendiri dan membayar harganya, kematian. Yesaya 53 ayat yang ke-6, Roma pasal 6 ayat 23. Inilah tepatnya yang Yesus lakukan di kayu salib. Ia menanggung dosa-dosa kita agar ia dapat mati demi kita, sebagaimana seharusnya kita yang harus mati. 1 Petrus 2 ayat 24. Kalau kita lihat, seorang penulis rohani mengatakan bahwa sebagai penutup pelajaran sekolah Sabat ini, mengatakan bahwa selama masa penantian ini, ada waktu bagi mereka untuk merenungkan hukum Allah. Bagus sekali ini. Ya, saya ulangi. Seorang penulis rohani mengatakan bahwa selama masa penantian ini, ada waktu bagi mereka untuk merenungkan hukum Allah yang telah mereka dengar dan mempersiapkan hati mereka untuk menerima wahyu-wahyu lebih lanjut yang mungkin Dia berikan kepada mereka. Mereka tidak punya banyak waktu untuk pekerjaan ini, dan seandainya mereka mencari pemahaman yang lebih jelas tentang tuntutan Allah dan merendahkan hati mereka di hadapannya, mereka akan melindungi dari godaan. Namun mereka tidak melakukan ini, dan mereka segera menjadi ceroboh, lalai, dan melanggar hukum. Merasa tak berdaya karena pemimpin mereka tidak ada. Mereka kembali pada tahyul lama mereka. Bangsa itu menginginkan suatu patung untuk mewakili Tuhan dan untuk berjalan di depan mereka menggantikan Musa. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kita telah mempelajari ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari, dan kita akan mendiskusikannya di setiap UKSS yang ada di jemaat. Kita akan tutup, mari kita tutup dalam doa.
Bapa di sorga, terima kasih kami telah belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami, bahkan memampukan kami untuk kami alami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.